Om Swastiastu, yang terhormat Ibu Luh Gede Kusuma Dewi, SE MSI selaku pembimbing utama, yang terhormat Ibu Niluh Gede Erni Sulindawati, SE AK MPD selaku pembimbing pendamping, yang terhormat Bapak Iputu Julianto, SE MSI AK selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Reaksi Pasar Modal terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Komang Triada, NIM 1717051301 dari program studi S1 Akuntansi. Yang pertama, latar belakang. Dalam penelitian ini akan mengangkat peristiwa mengenai vaksinasi COVID-19 pertama kali dilakukan di Indonesia pada tanggal 13 Januari 2021. Virus corona di Indonesia dikonfirmasi masuk pada awal Maret 2020. Setelah virus tersebut merebak di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meredam penyebaran dan dampak dari pandemi COVID-19 di segala sektor. Hampir semua sektor terdampak, tidak hanya pada sektor kesehatan saja. Perekonomian Indonesia juga terkena imbasnya, di mana pembatasan kegiatan masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis. Terdampaknya aktivitas perekonomian membuat para pelaku usaha melakukan efisiensi, di mana tujuannya untuk menekan kerugian. Akibat dari itu, banyak karyawan yang diberhentikan. Para pemilik usaha terpaksa merumahkan karyawan tanpa dibayar karena faktor lesunya kegiatan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami resesi di tahun 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia rata-rata akan menghadapi kontraksi dengan minus 4% hingga 5%. Peristiwa yang mungkin akan dapat memberikan informasi positif bagi para pelaku pasar modal, yaitu vaksinasi yang akan dilakukan pertama kali pada tanggal 13 Januari 2021. Vaksinasi yang diharapkan bisa menangani penyebaran wabah virus corona yang telah menginfeksi lebih dari 858.043 orang. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul Analisis Reaksi Pasar Modal terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada pasar modal tidak hanya bereaksi terhadap fenomena ekonomi saja. Pasar modal juga dapat bereaksi disebabkan oleh peristiwa sosial yang terjadi, di mana informasi yang terkandung mampu diserap oleh pelaku pasar dan menimbulkan gejolak di pasar modal. Informasi yang terkandung dapat berpengaruh positif ataupun negatif terhadap pasar modal. Yang kedua yaitu vaksinasi pertama di Indonesia, yang dosis pertamanya disuntikkan pertama kali kepada Presiden Joko Widodo, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dari vaksin tersebut, dan diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sehingga mampu membuat ekonomi Indonesia bebas dari resesi. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai analisis reaksi pasar modal terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat abnormal return di sekitar tanggal diadakannya vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan sebelum dan sesudah dilaksanakannya vaksinasi COVID-19 di Indonesia? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat abnormal return sebelum dan sesudah dilaksanakannya vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan sebelum dan sesudah dilaksanakannya vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi keuangan, khususnya mengenai analisis reaksi pasar modal terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama ada bagi investor untuk memahami seberapa besar pengaruh suatu peristiwa yang memiliki kandungan informasi yang kuat yang mampu diserap para pelaku pasar untuk memberikan gambaran investasi kepadanya dan membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada
bagi perusahaan untuk mengetahui bagaimana peristiwa sosial mempengaruhi ekonomi dan mampu membuat dinamika dalam pasar modal. Dengan begitu, perusahaan dapat menentukan strategi untuk kedepannya. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar penelitian ini dapat dipakai sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dan memahami seberapa pentingnya dampak dari suatu peristiwa yang mampu mempengaruhi pasar modal. Selanjutnya ada kajian teori. Keran teori pada penelitian ini yaitu teori sinyal. Kajian teori pada penelitian ini yaitu studi peristiwa, pasar modal, saham, pasar modal efisien, indeks LQ45, pengembalian saham, abnormal return, volume perdagangan saham, dan vaksinasi. Selanjutnya ada kajian hasil penelitian yang relevan. Ada dari Aryani Rory 2021, Lugede Jayanti Mekarsari 2020, Desa Rurik Pratnya Paramita Nidya 2020, dan seterusnya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pelaksanaan vaksinasi pertama di Indonesia, dan variabel dependennya adalah abnormal return dan volume perdagangan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, ada perbedaan rata-rata abnormal return pada saham perusahaan yang berada di LQ45 sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Hipotesis kedua yaitu adanya perbedaan rata-rata trading volume activity pada saham perusahaan yang berada di LQ45 sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama di Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian. Pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini dapat diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar penelitian memperoleh data yang tepat atau valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Sampel di penelitian ini memakai metode sampel jenuh, yaitu menggunakan keseluruhan populasi menjadi sampel penelitian. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Ada abnormal return, return saham, return ekspektasi, return pasar modal, disesuaikan pasar, rata-rata abnormal return, aktivitas volume perdagangan saham, rata-rata aktivitas volume perdagangan saham. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data itu teknik studi dokumentasi dengan mencari, mengumpulkan atau mengunduh data-data harga saham penutupan. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis datanya yaitu analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji beda rata-rata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.